bisa nggak ya kita normalisasikan bahwa nggak semua orang yang kita kenal itu teman kita. Terus kalau nggak temen disebutnya apa? Ya banyak, bisa nih teman satu kelas, teman satu sekolah, tetangga, atau teman satu organisasi, apapun itu. Jadi bukan karena kita kenal itu langsung jadi temen gitu, ya enggak. Karena gini, untuk seseorang seperti aku ya, khususnya seperti aku nggak bisa bilang semua orang itu temen, karena menurut aku kata temen itu sendiri itu precious. Temen di dalam kamus aku itu emang yang harus deket. Kalau yang deket lagi itu ya sahabat, cuman temen ini di bawahnya sahabat gitu. Jadi kalau ada orang nanya nih gitu kan, si A itu temen kamu ya? Oh, temen sekelas aku jawabnya bakal gitu sih, karena beda nih. Kalau aku bilang itu temen aku, dan itu misalkan temen sekelas aku, kan temen sekelas aku ini belum tentu aku itu deket gitu sama dia. Aku cuman pernah sekelas aja sama dia. Ngerti kan bedanya? Menurut aku temen ya, definisi temen itu at least kita udah pernah ke rumahnya, kita udah pernah ngobrol beberapa kali, dan kita udah pernah ketemu orang tuanya. Itu temen menurut aku. Kalau sahabat, nah sahabat itu lebih daripada itu. Jadi kita udah pernah kemana-mana bareng, pernah nginep, pernah sleep callan, banyak banget. Jadi aku itu memang suka ya mengklasifikasikan sesuai kedekatannya. Kalau deket banget itu sahabat, kalau deket tapi nggak deket banget itu temen. Sisanya baru yang kayak tadi, temen kelas, temen satu organisasi, temen satu kampus, misal temen satu apalah gitu. Kenapa aku suka mengkelompokkan orang-orang ya? Kenapa aku suka mengkelompokkan seperti itu? Karena menurut aku itu penting ya untuk menjaga ekspektasi aku sendiri. Jadi aku itu punya batasan yang jelas nih antara sahabat, antara teman, dan antara sisanya itu. Jadi aku nggak terlalu kecewa nih kalau emang itu semua nggak sesuai ekspektasi aku. Ini misal semua orang itu aku anggap aja sahabat atau teman dekat gitu kan ya. Ternyata orang yang aku anggap teman dekat ini nggak nganggap aku teman dekat. Kalau aku dengan pemikiran aku yang dulu, pasti aku berpikir, wah kenapa ya? Apa yang salah dari aku selalu pasti ngembaliinnya itu ke diri aku sendiri gitu, kayak kenapa, apa yang kurang dari aku salah apa, aku kurang baikkah buat dia, aku kurang sempurnakah buat dia, dan bla 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 bla. Kan kalau kayak gitu terus kan capek ya. Nah maka dari itu aku berusaha membuat batasan-batasan itu supaya akunya nggak capek sendiri gitu. Dan tentunya itu sangat baik untuk diriku yang sekarang. Akhirnya sekarang aku sudah mampu nih ngebedain yang mana sahabat, yang mana teman deket, yang mana teman kelas, teman kampus, teman organisasi, dan bla bla bla. Jadi kalau sewaktu-waktu aku lihat mereka itu jalan sama temennya, atau mereka itu punya temen baru, ya aku nggak sakit hati gitu. Karena aku nggak menganggap mereka lebih. Jadi aku yang ngatur ekspektasi aku sendiri gitu. Aku yang membangun batasan untuk diri aku sendiri. And it's good for me. Jadi menurut aku kita harus menormalisasi sih itu semua. Maksudnya penyebutan atau pengklasifikasian itu ya. Kalau kamu mau coba mengklasifikasikan kayak gitu, menurut aku gak apa-apa deh. Cobain aja deh. Siapa tahu yang kamu awalnya mungkin sering kecewa, sering sakit hati, gara-gara lihat teman-teman kamu kayak, kok dia jalan sama ini, kok dia jalan sama yang itu, kok dia nggak ngajakin aku. Nah itu penting banget. Kok dia nggak ngajakin aku gitu kan. Ya simply karena mereka nggak nganggap kamu temen aja sih. Maaf. Maksud aku kayak, emang kenapa? Emang gini lah. Emang kenapa nggak dianggap temen? Emang kenapa? Dunia bakal runtuh. Kenapa? Nah tapi ini beda case ya. Kalau yang ngelakuin itu tuh sahabat kamu, emang yang sahabat ya, yang emang deket banget kayak saudara lah udah. Nah itu menurut aku kalian harus, kalau kalian nggak nyaman dengan hal tersebut, kalian bisa ngobrol aja sama sahabat kalian itu. Kalian obrolin, kalian tanya gitu kan, atau kalian bisa confess juga bisa, misalkan kayak, aku gak enak loh, aku agak terganggu sih gitu ngeliat. Tapi gini, kalian itu kan kalau sahabatan itu biasanya itu orangnya dikit aja ya.
Kalau nggak satu ya 2 orang gitu. Jadi totalnya sama kalian itu 3 gitu maksud aku. Dan kalau mereka nih, misalkan kalian itu bertiga, mereka jalan berdua, kamu nggak diajak, tapi mereka itu nggak ngomong sama kamu gitu. Menurut aku kalau kalian itu emang nggak sibuk ngapa-ngapain, tapi mereka itu tiba-tiba jalan aja gitu kan, kalian itu sebenarnya free kok, tapi kok aku nggak diajak gitu. Nah itu kalian bisa tuh tanya sama mereka. Terus misalkan kalau kalian gini, tapi aku takut kalau aku tanya nanti aku berantem sama mereka, aku bla 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 bla. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Kalian kalau udah sahabatan ya, itu harus jujur sejujur-jujurnya, nggak boleh itu ada yang kayak dalam hati, oh aku kayak gini tapi kamu nggak sampaikan kepada temen kamu itu, ya kalian buat apa temenan? Kalau kalian udah jadi sahabat, itu menurut aku sudah sangat-sangat wajib untuk selalu jujur satu sama lain. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi, ya karena kalian udah sahabat. What's the title for? Kalau kalian nggak bisa ngomongin dari hati ke hati, what's the title for? Kalau kalian masih suka takut teman kalian marah, teman kalian ngamuk, ya ngapain temenan? Aku sama sahabat aku ya, kita berdua aja sih, itu kita tipikal yang apa-apa diomongin, bahkan semuanya diomongin, dari yang paling nggak penting sampai yang penting banget itu semuanya diomongin. Hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, hal-hal yang bikin kita mungkin agak ya itu semua kita omongin, bener-bener kita omongin banget. Dan karena kita ngomonginnya berdua nih secara terbuka gitu kan, maksudnya dengan open minded, jadi kita itu nggak ada yang namanya nyalahin satu sama lain. Kita akhirnya terima aja gitu. Oh iya ternyata begitu, oh ternyata begini gitu. Dan ya udah, akhirnya problem solve dan selesai. Dan dari situ menurut aku bondingnya itu jadi makin strong gitu, karena kita udah jujur satu sama lain. Itu bisa makin merekatkan persahabatan, dan kita makin jadi nggak ragu lagi ke depannya untuk ngomongin hal-hal yang lebih berat lagi. And I think it's so good to have someone like that, karena nggak semua orang cocok sama kita untuk ngomongin hal-hal tertentu. Dan menurut aku kalian harus benar-benar jaga kalau kalian udah nemu orang yang bisa bikin kalian kayak gitu. Orang bisa bikin kalian itu ngomong itu apa adanya aja, mungkin bahkan tanpa filter di depan dia. Itu langka banget tuh kayak gitu. Jadi itu prinsip aku, not everyone is your friend, oke?